Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sobi Rizky Maulana, mahasiswa UIN Wali Songo Semarang, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 6. Kembali lagi bersama channel Rizky Maulana. Kali ini saya akan mereview aplikasi atau software Al-Quran yang berbasis web, yaitu Ayat KSU, yang mana ini merupakan rilisan daripada King Saud University, salah satu nama universitas yang ada di Saudi Arabia. Langsung saja, berhubung aplikasinya berbasis web, kita bisa gunakan Chrome untuk mengakses aplikasi tersebut. Sudah masuk, kita langsung tulis alamatnya, yaitu http://quran.ksu.edu.sa. Langsung kita enter. Inilah fitur awal daripada aplikasi KSU berbasis desktop. Perlu diketahui bahwasanya aplikasi ini menyediakan dua tampilan mobile sama desktop. Kali ini saya akan mengaksesnya dengan tampilan desktop terlebih dahulu. Aplikasi ini pula menyediakan 6 platform, Windows, Linux, Mac, Windows Phone, iOS, dan Android. Bukan hanya itu, aplikasi ini juga menyediakan 17 bahasa yang bisa digunakan oleh kita. Jadi kita bisa menggunakan salah satu ke-17 bahasa tersebut agar kita lebih memahaminya. Saya akan menggunakan bahasa Indonesia. Kita masuk. Nah, seperti ini. Nampak jelas di sebelah kanan saya terdapat ayat-ayat Al-Quran dan sebelah kirinya terdapat terjemahannya. Sangat membantu buat kita ya. Kita bisa melihat surat-surat yang ada di dalamnya. Kita tinggal memilih. Kita juga bisa memilih ayat. Kita juga bisa memilih halaman. Bahkan memilih juz yang ada di dalam Al-Quran. Seperti itu. Oke, di sini ada menu pilihan. Di menu pilihan kita bisa memilih jenis-jenis mushaf. Salah satunya mushaf Hafiz. Kita lihat tampilannya bagaimana. Nah, seperti inilah tampilan mushaf Hafiz. Bisa pula kita melihat tampilan Hafiz Tajwid. Nah, seperti inilah mushaf Hafiz Tajwid, di mana ada warna-warnanya, bisa dilihat. Terus bisa melihat mushaf riwayat waros. Nah, seperti inilah riwayat warosnya, seperti itu. Berbeda dengan mushaf Hafiz yang tadi kita awal lihat. Inilah mushaf Hafiz itu seperti ini. Di menu pilihan pula juga kita bisa melihat tampilan yang hanya baca. Jadi hanya baca ini bisa kita gunakan hanya untuk membaca Al-Quran tanpa terjemahan, tanpa tafsiran pula, seperti itu. Bisa halamannya diganti. Nah, kita bisa baca Al-Quran seperti itu. Terus di pilihan pula juga ada menu untuk latihan hafalan. Dan di sini sangat bermanfaat bagi mereka yang sedang menghafalkan Al-Quran, bisa untuk merojaah. Seperti ini cara mainnya, tinggal klik. Nah, klik untuk melihat ayat selanjutnya, seperti itu. Lanjut, kita akan mempraktekkan bagaimana cara mencari kalimat dalam suatu ayat. Misal kita ingin mencari lafadz sabil. Sabil itu berada pada surat apa, ayat berapa, kita bisa klik di sini. Kita tunggu sebentar. Nah, ternyata ayat atau lafadz sabil itu terdapat di beberapa surat dan ayat. Salah satunya surat Al-Baqarah ayat 108. Kita bisa melihatnya untuk membuktikan benar atau tidaknya. Ayat 108. Amturiduna an tas'alu ila akhirih sampai dengan sawa as-sabil. Nah, di sini ternyata ada lafadz sabil benar adanya di ayat 108 surat Al-Baqarah. Seperti itu, kita juga bisa melihat tafsiran daripada ayat tersebut. Nah, kita lihat di tafsir Bahawinya bagaimana. Nah, seperti ini tafsir Bahawi. Di tafsir yang terjemahan bahasa Indonesia itu ada tafsir Jalalain. Kita lihat. Nah, sudah berbentuk terjemahan. Sayangnya aplikasi ini hanya menyediakan 7 jenis tafsir, seperti itu ya. Lanjut ke Murotal. Sebenarnya aplikasi ini bisa memutar audio murotal para qori internasional. Kita bisa melihat atau memilih qori-qori yang tersedia di sini. Ada
Al-Husari dan kawan-kawan. Akan tetapi yang sangat disayangkan aplikasi ini jika digunakan di dalam desktop, laptop, itu harus mendownloadnya terlebih dahulu, sehingga jikalau kita belum mendownload seperti saya, maka tidak akan bisa memutarnya seperti ini. Nah, tidak akan keluar suara karena kita belum mendownloadnya seperti itu. Adapun jikalau kita ingin mendownload, kita bisa klik download ini, download terus, nah akan muncul seperti ini. Beberapa platform, ada Windows versi, Linux versi, dan lain sebagainya. Akan tetapi saya tidak bisa mendownloadnya karena harus mempunyai file zip untuk membukanya jikalau kita sudah mendownload. Di laptop saya, maaf, belum tersedia seperti itu. Inilah merupakan rincian daripada aplikasi Ayat KSU yang ada di desktop. Ada kelebihan, ada kelemahan. Oke, selanjutnya saya di sini akan memaparkan terkait aplikasi Ayat KSU pada tampilan mobile atau Android. Sebenarnya tampilan mobile atau Android bisa kita akses lewat desktop juga dengan mengeklik ini, gambar mobile interface. Akan tetapi jika kalau kita lewat sini kan seperti ini, tampilannya itu tidak baik. Oleh karenanya saya sarankan sebaiknya jikalau ingin membuka via mobile, mending lewat HP saja atau lewat Android, teman-teman, jangan lewat sini. Berikut akan saya paparkan. Oke, teman-teman, saya lanjut dengan bagaimana cara menggunakan aplikasi Ayat KSU dengan tampilan mobile atau Android, yang mana sebelumnya kita telah membuka Ayat KSU dengan tampilan desktop. Kita bisa membukanya dengan melalui Google Chrome seperti ini. Ketika sudah menyambungkan, langsung saja kita tulis alamatnya, kita tempel, maksud saya kita ketik, langsung kita buka, kita tunggu. Nah, inilah tampilannya, tidak berbeda jauh seperti tampilan desktop gitu ya. Kita langsung masuk. Nah, inilah tampilan Ayat KSU pada tampilan mobile. Tampilannya lebih menarik, lebih enak buat dibaca. Adapun untuk kita menu pilihannya, kita bisa klik pojok kanan kiri yang garis 3. Nah, kita bisa mencari surah, katakan surat An-Nisa, ayatnya ayat 5. Kita tinggal klik Intaqolah, maka akan muncul. Nah, ayat 4, wala tu'tus sufha ila akhirih. Dan seterusnya kita bisa juga mencari juz. Misal juz berapa? Kita juz 5. Intaqolah. Nah, akan dengan otomatis memunculkan halaman juz 5. Bisa sofhah. Ya, sofhah itu halaman. Di sini juga bisa pula mencari lafaz dalam suatu ayat, sama seperti pas kita di desktop tadi. Di sini juga terdapat al-alamatul marji'iyah, yaitu riwayat penelusuran sebelumnya. Terus ada pula at-tafasir wal ma'ani, kitab-kitab tafsir dan kitab-kitab maknan. Berbeda dengan di tampilan desktop, di tampilan mobile kitab-kitab tafsirnya lebih banyak daripada di tampilan desktop. Pas desktop kan hanya ada 7 kitab tafsir seperti itu. Akan tetapi kalau di sini di tampilan mobile itu lebih dari 7 seperti ini. Tuh kan, ada tambahan i'rabul Quran, tafhimul Quran, al-jalalain, su'udi mutarjim ila akhiri, seperti itu. Misal kita ingin membuka surat An-Nisa tadi,
ayat 24 dengan melihat tafsirannya kitab I'rabul Quran Qasim Ta'as karangannya beliau. Kita tinggal ikhfa ista'rodo. Nah, muncul inilah ayat 24 surat An-Nisa, tafsiran I'rabul Qurannya seperti ini. Di sini pula kita bisa melihat atau bahkan bisa mendengarkan tilawah para imam-imam qori. Berbeda halnya pas kita di desktop itu lebih sulit, di sini lebih gampang karena tidak perlu mendownload. Di sini tinggal mengeklik memilih para imamnya. Dan kita mulai. Wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum kitaballahi alaikum wa uhilla lakum ma wara'a dhalikum an tabtaghu bi amwalikum. Nah, begitulah paparan daripada aplikasi ayat KSU pada tampilan mobile. Demikian dari saya. Oh ya, masih ada penjelasannya, sorry ya. Ini tambahan dari saya. Ada tambahan di sini. Sama seperti sebelumnya, kita bisa memilih menggunakan bahasa Arab kah, menggunakan bahasa Inggris kah. Adapun mushaf, kita bisa milih mushaf Hafiz, mushaf Hafiz Aswi, mushaf Tajwid, riwayat waros, sama seperti pasti ada di desktop. Seperti itu. Nih, tampilan mushaf riwayat lain. Seperti ini. Waros. Demikian pemaparan dari saya, semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Jangan lupa like and subscribe.